Shalom, pagi hari ini saya percaya buat setiap kita yang datang di hadirat Tuhan, saya percaya ada kuasa Tuhan bekerja. Saya percaya Tuhan akan bekerja di rumah masing-masing ketika kita menyembah Tuhan. Amin. Ketika kita memuji meninggikan Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan akan sangat kuat hari ini. Pagi hari ini saya percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, karena Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan satu pujian, Dia tak pernah gagal dalam hidup kita karena Dia Allah yang setia. Dan Amin. rancangan Tuhan akan terjadi buat hidup kita semua pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita hampiri tata Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya segala bentuk rancangan-Mu adalah rancangan yang indah buat setiap hidup kami. Kau Allah yang tak pernah gagal dalam hidup kami, kan Kau senantiasa ada dan senantiasa menyertai dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Biar kami naikkan ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan, sehingga Engkau boleh disenangkan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya.
Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya
Shimirana Maya So Shinarana Ramo. Sembah Kau yang kudus, Allahku. Haleluya. Shinarana Ramo. Oh, mari bawa hatimu lebih dalam. Sebab Dia Allah yang rindu akan perjumpaan denganmu. Inarana Nase. Haleluya. Siraboya Rana Maso. Mari menyembah Dia lebih dalam lagi. Sirararara. Sirararara. Shinararara Ramo. Haleluya. Haleluya. Shinararara. Yesus, Kaulah segalanya Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Tiada yang seperti-Mu di hidupku. Kau baik Tuhan, Engkau setia. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Haleluya. Kami hanya bisa bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Hanya pujian, hanya penyembahan yang bisa kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Father. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau Bapa yang Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sama-sama katakan Bapa, Engkau sungguh baik.
Tuhan. Bapa, Amin Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Takkan bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Takkan bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, namanya nanase. Haleluya. Inaroshide anana. Kiara lamaya lamaya lamaya. Inaranoya nanase. Terima kasih Tuhan, kami Kirana bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Kiara labasyana lamaya lamaya lamaya. Haleluya. Oh Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, hidupku, oh, sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Thank you, Jesus. Mari ambil waktu Selah sejenak, 1 menit ke depan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk hati kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami ada pagi hari ini, tidak ada yang lain karena kami mengasihi-Mu, Yesus. Thank you Jesus. Mari katakan, aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih tinggi lagi, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, amin, Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tangan, katakan, ku renungkan firman-Mu
Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk, amin, menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini tujuan hidup kami, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini yang kami mau, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Satu tujuan hidup kami, biar apapun yang kami lakukan itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup kami boleh mendapat perkenanan-Mu seperti Daud Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, sebentar kebenaran firman akan ditabur. Dan hamba berdoa ya Tuhan, setiap benih firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan menjadi remah, menjadi suara Tuhan bagi setiap hidup kami. Dan bahkan bisa mengubah keputusan-keputusan di depan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada satu kebenaran firman yang hari-hari ini Tuhan ingatkan kepada saya. Dan saya bergumul kemarin seharian apa yang saya harus sampaikan hari ini. Karena saya tahu apa yang saya sampaikan bukan sekedar berkhotbah, tetapi itu harus berasal dari isi hati Tuhan. Dan tadi pagi ketika saya bangun, seperti yang salah satu tema saya siapkan dari kemarin, sejahtera kota adalah sejahtera kita. Itu muncul begitu kuat. Dan tidak sengaja tadi sharing dengan Frankie, rekan saya, dan tadi pagi dia juga diingatkan hal yang sama. Dan saya percaya itu sebuah konfirmasi, sebuah peneguhan. Mari kita buka di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saya ulangi, Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi Anda. Demikianlah firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini adalah isi hati Tuhan di pagi hari ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan bukan hanya mengusahakan, tetapi berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya percaya akan ada sebuah percepatan yang Tuhan akan kerjakan bagi kota dan bangsa kita dari masa pandemi ini. Selama ada orang-orang yang mengusahakan kesejahteraan kota, berdoa bagi kotanya di hadapan Tuhan, maka kita percaya bahwa bahkan malapetaka pun itu akan dilalukan oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan dan menggantikan itu dengan keselamatan, menggantikan itu dengan pemulihan. Di akhir bulan Juni 2020 kemarin tanggal 31, ketika saya selesai menidurkan anak saya, di malam itu tiba-tiba saya melihat handphone saya dan wow, ini sudah jam 12 lebih, sudah memasuki tanggal 1 Juli 2020. Dan ketika saya melihat tanggal itu, ada sebuah dorongan di hati, sederhana. Saya suka membuat profile picture, dan saya mencari di Google tulisan bulan Juli. Saya cari dan saya temukan sebuah gambar dengan tulisan bulan Juli. Dan ketika saya download gambar itu, tiba-tiba ada suara sederhana di hati saya, bukan audible. Seperti suara Tuhan itu bertanya dengan lembut,
Wijen, ini memasuki bulan Juli. Maukah kamu berpuasa 40 hari untuk COVID-19, untuk gereja, untuk kota, untuk bangsa? Itu begitu jelas di hati saya malam itu. Dan saya cuma berkata, ya Tuhan, saya mau. Lalu Tuhan bilang, buka Yunus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari kita belajar bersama-sama firman ini Bapak Ibu Saudara. Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Garis bawahi kata kota di sana. Seperti Yeremia 29 ayat yang ke-7 tadi. Usahakan, berdoalah untuk kesejahteraan kotamu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Mata saya tertuju ke ayat 3. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Malam itu saya menyadari bukan karena kuat dan gagah saya. Bahkan saya menyadari, saya mengambil keputusan, iya Tuhan, saya mau merendahkan diri berpuasa. Itu bukan karena saya adalah seorang staff atau full timer di pelayanan doa, bukan. Tapi malam itu seperti ada dorongan yang kuat di hati saya. Saya tahu keputusan saya itu menentukan apa yang ada di depan. Dan hari itu karena kata-kata pertama yang Tuhan taruh, itu berdoa puasa untuk COVID-19. Saya berkata, iya saya ambil ini. Dan seperti saya sedang melakukan apa yang Yunus lakukan. Yunus pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Tuhan taruh di hati saya, ketika engkau mengambil keputusan malam itu, ya Tuhan saya mau. Sebenarnya engkau sedang berdiri dan berdoa bagi sebuah kota, yaitu kotamu, yaitu bangsamu. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Ayat 4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Malam itu mata saya ditujukan juga di ayat yang keempat. 40 hari lagi. 40 hari. Itu seperti meneguhkan saya. Saya gak pernah tahu Bapak Ibu Saudara kenapa Tuhan minta saya lakukan ini 40 hari. Jujur secara manusia, itu sukar buat saya. Karena jujur di akhir-akhir kita sering bahkan WFH, bekerja di rumah. Saya kalau di kantor makan itu tidak rutin ya. Tapi kalau di rumah itu otomatis saya akan rutin seperti itu. Saya tahu itu gak mudah, keinginan daging itu begitu kuat. Tapi saya menyadari sejak malam saya berkata, iya Tuhan saya mau. Saya tidak bisa memungkiri Bapak Ibu. Sejak saya mentaati suara itu, tiba-tiba di hati saya itu selalu dipenuhi dengan beban. Dipenuhi dengan belas kasihan. Seperti bahkan ketika saya menjelang jam buka puasa, itu tidak ada rasa lapar. Saya gak ngerti, tapi seperti saya punya penyakit saya punya penyakit asam lambung juga. Saya harus jaga jam makan saya juga. Tetapi itu seperti ada yang mengcover. Saya gak rasa lapar sama sekali. Saya tahu itu Tuhan. Jadi ketika dalam doa puasa itu, saya mengalami dalam hari-hari saya, itu seperti saya itu berpuasa dan saya itu sedang berdoa. Karena tiba-tiba saya tidak lakukan di tempat umum ya Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba kadang di kamar saya menjaga anak saya. Bahasa roh itu keluar dari mulut saya. Saya juga kaget. Orana mas shibiri hanarana maya rana mas hikanarana mas shibiri hanarana matakara. Jadi anak saya main, saya berbahasa roh orana matakara nama shedede. Tiba-tiba saya diingatkan seorang jemaat, doakan orang ini lagi bergumul berat. Shibiri hanarana matakara nama karana. Saya lakukan itu. Dan saya diingatkan satu kata di siang itu, Wijen, semakin kamu merendahkan diri berpuasa, keinginan dagingmu itu semakin lemah. Tetapi keinginan rohmu itu akan semakin besar. Semakin haus dan lapar untuk mencari perkara surga. Semakin
haus dan lapar tuh mencari apa sih yang menjadi isi hati Tuhan di musim ini. Karena tadi pagi saya juga diingatkan satu kata. Di setiap musim itu ada Tuhan. Dan di setiap musim Tuhan itu selalu berbicara. Dan selalu ada perkataan-perkataannya yang menuntun kita untuk sampai bisa mengakhiri setiap musim yang ada. Dan kuncinya adalah kembali kepada Anda dan saya. Apakah kita taat atau tidak? Lalu di ayat yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah. Puji Tuhan. Setelah Yunus berseru, maka orang Niniwe itu percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Saya renungkan firman ini lagi. Ini puasanya lebih hebat lagi. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Bahkan raja pun itu turun dari singgasana. Ini artinya apa? Saya cuma dapat satu impresi ketika saya menjalani puasa hari-hari ini. Berpuasa itu sama dengan merendahkan diri dan berdoa di hadapan Tuhan. Itu otomatis Bapak Ibu. Semakin kita berpuasa, semakin kita sadar posisi kita di hadapan Tuhan. Bahkan raja pun itu sampai turun dari singgasana. Ditanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Ini bicara sebuah keseriusan untuk merendahkan diri, menangis, mengoyakkan pakaiannya. Diselubungkan kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ayat 7. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Bapak Ibu, malam itu saya gak pernah tahu apakah Tuhan hanya bertanya kepada saya. Tapi saya percaya Tuhan juga memanggil banyak orang untuk berseru, merendahkan diri lewat doa puasa. Tetapi ketika saya baca ayat ini, saya cuma berkata, Tuhan, mungkin ini belum terjadi di kotaku, belum terjadi di bangsaku. Belum seluruh penduduk itu merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat. Tapi ketika saya renungkan firman ini, saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong lihat hatiku. Aku mewakili seluruh penduduk kota dan bangsaku. Untuk aku berpuasa, untuk aku merendahkan diri di hadapan-Mu. Berbalik dari jalanku yang jahat. Untuk melihat sebuah pemulihan. Tuhan kerjakan dengan bersegera atas kota dan bangsaku. Khususnya dari COVID-19. Dan dikatakan di sana, ayat 9. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Sehingga kita tidak binasa. Ketika saya baca ayat 9, saya ingat waktu ini saya renungkan di kantor, Tuhan bicara di hati saya. Itu yang sedang kamu lakukan, Wijen. Ketika kamu mentaati suaraku, kamu tidak pernah tahu apa yang kamu lakukan. Tapi sebenarnya doamu itu seperti di ayat 9. Siapa tahu? Mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Bapak Ibu, setelah saya mengambil komitmen puasa, tidak beberapa lama, hanya hitungan dalam minggu itu, saya mendengar orang-orang yang saya sebut mereka sebagai saudara seiman, itu mengalami COVID-19. Ketika saya mendengar orang pertama, hati saya hancur. Lalu saya mendengar orang kedua, saya gak bisa tahan air mata saya. Ketika saya berdoa bersama dengan keluarga orang itu, saya cuma bilang, Tuhan, lihat posisi hatiku. Kalau saya boleh mempraktekkan, saya itu seperti orang yang tersungkur, rata dengan tanah. Tuhan segera pulihkan kota dan bangsaku dari COVID-19. Dan aku percaya, selalu ada jawaban dari Tuhan. Di ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka.
dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Ternyata perbuatan kita, hidup kita pun itu menentukan sebuah nasib kota atau bangsa kita. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan inilah jawabannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Bagi saya ini sebuah misteri. Saya cuma taat. Tapi saya imani mungkin ada malapetaka yang kita gak pernah tahu. Tapi selama ada orang-orang di setiap kota dan bangsa yang standing in the gap, berdiri di hadapan Tuhan. Saya ingat khotbah Pastor Philip dalam minggu ini. Justru di musim ini, Tuhan mengubah karakter kita sebagai gerejanya. Tidak lagi berdoa bagi diri kita sendiri, tetapi kita berdoa bagi hati Tuhan. Berdoa bahkan bagi gereja, bagi kota dan bangsa. Ketika saya dengar khotbah itu seperti melompat di hati, karena itu yang sedang Tuhan kerjakan di hati saya hari-hari ini. Dan saya akhiri dengan satu ayat. Sebentar kita akan naikkan pujian ini. Pujian ini begitu menyentuh hati saya. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Dan umatku, ini janji Tuhan, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Garis bawah kata itu Bapak Ibu Saudara. Berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ayat ini yang saya pegang. Every day saya menjalani doa puasa saya pegang dan saya yakin pasti segera Tuhan akan mengerjakan pemulihan di negeri ini. Bahkan saya percaya sampai tingkat pemerintahan, sampai penduduk kota maupun bangsa, itu akan mengalami pemulihan dan keselamatan dari Tuhan. Janji Tuhan ketika umat Tuhan merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat, berdoa, maka Tuhan akan memulihkan negeri. Mari sama-sama kita siapkan hati. Tuhan, kami merendahkan hati kami Tuhan. Kau ingatkan satu kata pagi ini. Kesejahteraan kota kami, itu adalah kesejahteraan kami. Kami percaya semua yang kami alami ini, khususnya pandemi COVID-19 akan segera berlalu. Kami percaya ada percepatan pemulihan. Dan saya mengajak setiap Anda yang mendengarkan ibadah doa pagi ini, paling tidak kita bisa sepakat seberapa dari antara kita untuk sama-sama standing in the gap di hadapan Tuhan. Kami sujud di kakimu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah kotaku, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah
tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, ampunilah Tuhan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Ini seruan kami pagi ini, Tuhan. Dengar doa kami, Tuhan. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Sekali lagi katakan ampunilah Tuhan. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tahu ini yang saya rasakan di hati saya sejak saya berkata, ya Tuhan, saya mau merendahkan diri, berpuasa bagi kota dan bangsaku. Seperti ada sebuah roh percepatan di dalam diri saya. Bukan lagi zona nyaman, tapi seperti kita itu bekerja-kejaran dengan waktu. Kalau tidak, ada banyak jiwa akan binasa dengan sia-sia. Mari ambil posisi, rendahkan diri kita. Saya beri Anda berlutut di kamar Anda masing-masing. Kalau Engkau memberikan pertobatan di kota Niniwe, Tuhan, kami menunggu untuk kota kami, Tuhan. Kami menunggu untuk bangsa kami. Kami percaya, seperti dikitabkan perjanjian lama, selama raja-raja itu merendahkan diri, selalu Tuhan itu melalukan malapetaka. Selalu Tuhan akan menyesal dan berbelas kasihan. Kami berdiri bagi kota dan bangsa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa
Tuhan terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya di miracle ada tanda-tanda ajaib yang Kau kerjakan bagi mereka yang terbaring saat ini mengalami sakit COVID-19. Jagai seluruh kehidupannya maupun keluarganya. Kami percaya Tuhan, pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dari kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Saya minta tolong Megi berdoa bagi setiap tenaga medis. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bawa kepada setiap anak-anakmu, setiap orang-orang yang mengambil bagian di bagian medis. Tuhan, kami minta perlindungan Allah sempurna buat kehidupan mereka. Kami minta beri mereka kekuatan, beri mereka satu kekuatan yang ekstra, untuk mereka boleh melewati, untuk mereka diberikan hikmah, untuk mereka boleh menjalankan segala hal tentang kesehatan yang mereka ketahui, untuk mereka memberikan mereka setiap orang yang sakit. Jaga setiap kehidupan mereka, juga Kau jaga setiap kehidupan keluarga mereka yang mereka tinggalkan, ketika mereka harus berjaga-jaga di rumah sakit. Biar setiap keluarga mereka didapat tidak hanya seorang pun, tapi kasih semuanya. Semuanya mereka didapat dalam keadaan sehat. Dan kami persembahkan Tuhan cukup buat setiap orang-orang yang ada di dunia kedokteran, setiap para medis mereka yang telah meninggal dunia, cukupkan setiap orang-orang itu supaya tidak ada korban-korban lagi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kalaupun hari ini setiap mereka yang terjangkit virus ini, kami katakan mereka akan disembuhkan. Mereka akan dipulihkan Tuhan. Dan hasil swab mereka semua menjadi negatif. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Hadirat-Mu akan memulihkan setiap mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari yang terakhir kita angkat tangan. Setiap orang yang musik menyembah Tuhan, kita lepaskan kata-kata berkat bagi Surabaya. Kita lepaskan kata-kata berkat bagi Indonesia. Mari kita berdoa 1, 2, 3. Mari melepaskan siapa, melepaskan keselamatan, melepaskan kemuliaan terjadi di kota dan bangsa. Tuhan akan kerja setiap kita akan bertelur, setiap kita akan mengaku Yesus adalah kita. Di dalam nama Yesus, aku dan kerajaan-Mu datang. Tidak terjadi atas kota dan bangsa. Di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Amin. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Katakan sekali lagi, Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Kami percaya Tuhan. Yes, kemuliaan-Mu menerangi Indonesia. Haleluya. Kemuliaan-Nya. Sucilah